Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya cukup jelas apa? Sampun jelas ya, udah sampun jelas. Ya, Sampun cukup sudah jelas. Cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara sufata ibadihi bi lataifit tahsis tala wa dinana. Wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa nazal ghilla min sudurihim fadallu fid dunya asdiqa wa awana. Wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yawmaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'am ifdalih. Allahumma alhimna ilman naf'u Allahumma lakuna wajib warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil kurama wa izza wal ulama wal masyayikh wa asya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di hayati Jam'iyah Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah. Dalam hal ini Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Haji Said Agil Sirot dan para pengurus PCI sedunia, wabil khusus PCI dari Yaman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan bermuajahah melalui virtual. Justru sebetulnya kita ini mempraktekkan ajaran-ajaran selama ini, bahwa ajaran kita kalau tidak kita katakan 100% ya 90 lebih ya persen adalah tentang kegaiban. Virtual melalui Zoom kita berhadapan, kita bermuasalah, berittisal adalah merupakan salah satu daripada mempraktekkan ajaran-ajaran kegaiban. Bahkan sebetulnya itu termasuk kategori rizqun minallah min haitsu la yahtasib. Dan itu bagian kita sebetulnya. Tapi karena kita terlalu lama mengandalkan teknologi canggih, sehingga rizqun minallah min haitsu la yahtasib ini sepertinya kita baru memulainya, tertatih-tatih. Karena hal ini pada ulama salaf dulu, hubungan antar beliau-beliau tanpa dibatasi oleh tembok, tanpa dibatasi oleh daerah, tanpa dibatasi oleh negara. Ilmu kasyaf, firasat, basiroh, beliau-beliau itulah yang betul-betul prima. Tapi lebih baik memulai daripada tidak sama sekali. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bertatap muka dengan kader-kader masa yang akan datang, kader-kader idaman
untuk terus menggelorakan, memperjuangkan Jam'iyah tercinta kita, yaitu Jam'iyah Diniyah Istimaiyah yang kita kenal dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tidak sembarangan, Jam'iyah yang SK para aulia. Ada sebuah tugas misi yang luar biasa bagi para pimpinan pengurus Nahdlatul Ulama untuk terus menyebarkan dakwahnya, dakwah yang bisa diterima oleh semua lapisan, dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang merangkul bukan memukul, dakwah yang mendidik bukan membidik, dakwah yang membina bukan yang membinasakan, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Syekhona Khalil radhiyallahu anhu, kewaliannya, kekeramatannya tidak kita ragukan lagi. Sebelum kelahiran daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, justru isyarat-isyarat dari beliau setelah menerima juga sebuah isyarat dari sang guru almarhum al-Maghfurlah Asy-Syaikh Kiai Nawawi Al-Bantani, maka beliaulah mengirimkan 3 komponen penting untuk bekal berdakwah seperti yang saya sampaikan tadi kepada sang murid yang mulia, yaitu kalau di kita bilang aja ya Asy'ari. gimana? Kan dia nanya 28 Dengan ayat surat At-Thaha ayat 17 sampai 23 dengan lambang dan tongkat serta seutas tasbih. 3 hal inilah sebuah isyarat besar menginginkan lahirnya sebuah Jam'iyah yang diharapkan Jam'iyah ini punya tugas untuk membangkitkan, untuk menjadikan anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang berpengetahuan luas, yang sakti sebagaimana tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam, dan juga spiritual yang digambarkan dengan seutas tasbih itu sekaligus merupakan sebuah lambang ilmu-ilmu yang selalu kita harapkan bertambah, baik melalui sorogan, muwajahah, melalui bahkan transfer pun. Ini semua ada di dalam lambang-lambang isyarat-isyarat yang telah dikirimkan Syekhona Khalil pada Masyid. Bahkan urusan perekonomian pun, ayatnya kalau tidak keliru berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asai, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratan ila al-ayat. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Allah memerintahkan bertanya kepada Nabi Musa, bukan karena Allah tidak tahu, dan sebagai teskis juga untuk juga biar Nabiullah Musa menampakkan kesiapannya untuk melaksanakan sebuah tugas risalah nabawiyah. Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu, hai Musa?
Nabi Musa menjawab, ya asoya, ini tongkatku ya Rabb. Atawakka alaiha wa usubi ala ghanam. Aku gunakan telekan. Aku gunakan bersandar. Aku gunakan untuk sebuah komando. Wa usubi ala ghanam, dan aku gunakan untuk mencarikan dedaunan-dedaunan bahan makan untuk ternak-ternakku. Wal yafiya ma'aribul ukhra, dan masih banyak kebutuhan-kebutuhanku dengan tongkat. Lalu Allah memerintahkan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Begitu dilempar berubah menjadi ular naga yang besar. Yang di situ mengisyaratkan sebuah amar ma'ruf nahi munkar dengan yang mampu bisa merubah situasi dan kondisi. Dan alhamdulillah hal itu telah dilaksanakan oleh Mbah Wali Songo dan dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama, sehingga lambang bintangnya pun mencerminkan, bahkan identik dengan Wali Songo. Sebuah dakwah amanah yang sangat besar sekali bagi kita semuanya. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah, diniyah, istimaiyah. Sebuah organisasi yang organisasi ini adalah berfaham, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jam'iyahnya. Diniyahnya adalah isinya amar ma'ruf nahi anil munkar. Lalu istimaiyahnya adalah mabadi khair ummah. Karena dengan mabadi khair ummah inilah diharapkan kader-kader Nahdlatul Ulama bisa bersaing di dunia yang penuh dengan persaingan yang ketat. Para pengurus, kader-kader muda, kader-kader harapan PCI seluruh dunia, rahimakumullah jami'an. Di saat kita menghadapi situasi yang sedemikian rupa, yang disebut dengan yaumul haraj, sudah banyak kita melihat orang-orang yang tiba-tiba kehilangan pegangan. Fenomena perubahan yang begitu cepat. Bahkan di masa pandemi ini, tokoh-tokoh kita, kader-kader terbaik kita, ulama-ulama kita, bahkan barusan kita mendengar guru kita semuanya, termasuk guru saya di situ kiri, As-Syekh Haji Nawi Abdul Jalil, ditimbali oleh Allah setelah beliau melaksanakan tugas-tugas dan telah menyempurnakan tugas-tugas. Rasanya kita makin kehilangan banyak pilar-pilar, banyak rujukan-rujukan yang beliau itu banyak menyupport, terutama pada saya yang mungkin kalian ini melihat saya hanya sekedar mendengar. Bahkan mendengar memang lebih indah daripada melihat. Bahkan mendengar itu sepertinya bisa menakjubkan. Saya ini tak lain adalah sama dengan kalam Arab atau kalam masal Arab yang menyatakan tasma'u bil mu'aidi khairun min tawah. Yang kalian mendengar siapa Kiai Mu'aidi, sepertinya orang yang gagah, perlintik, yang ganteng, yang semuanya ia miliki, kecerdasan dan kepandaiannya. Kalian mendengar itu lebih baik daripada kalian melihatnya langsung. Karena kalau kalian melihat langsung, ternyata wajahnya ini penuh dengan bekas-bekas cacar, jelek, ya, tidak baik, tidak bagus, tidak gagah dan sebagainya. Saya seperti itu. Ya, karena barokah para ulama, para guru,
Dan di saat ini di NU inilah merupakan sebuah bekal, jimat, di samping terus berikhtiar dan berusaha. Di saat kita di situasi yang demikian rupa, bahkan kira-kira 300 pada abad ketiga Hijriyah, Syekh As-Sufi, Syekh Sahal Abdullah At-Tustari, Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari pernah menyatakan annasu kulluhum halka illal ulama wal ulama kulluhum hayara illa man amila bi ilmi atau kama qala. Diriwayatkan oleh Syekh Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Iqtida'ul Ilmil Amal. Manusia semuanya halka atau dalam riwayatnya sukar. Semua dalam keadaan mabuk. Kita tahu bagaimana orang mabuk itu. Orang yang sudah kehilangan pegangan. Orang yang sudah tidak bisa dipercaya. Orang yang selalu membuat keonaran, kegaduhan. Artinya orang-orang ini harus dibenahi. Orang-orang ini menjadi objek dan proyek rehabilitasi. Itu pada abad ketiga. Sedang ulamanya kata beliau, kulluhum hayal, dalam keadaan bingung. Bingung menghadapi umat ini. Bingung terhadap mujtama umat yang sedang dihadapi. Bagaimana mencari manhaj, model untuk bisa menyelamatkan mereka. Kalau kita hubungkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadril qatil fima qatal, walal maqtul fima qutil." Qalu, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Qala al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatl, al-qatl. Wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf. Lalu dipungkasi oleh Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Al-hadis al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersumpah, demi zat yang menguasai diriku, kiamat belum akan didatangkan, belum akan didirikan dan diselenggarakan sebelum datang suatu masa. Yang mana masa ini la yadir qatil fima qatal. Seorang yang membunuh dia tidak tahu apa motivasi dia sampai membunuh. Apa faktor penyebabnya? Dia tidak tahu. Dia lakukan dengan kesadaran. Walal maqtul fima qutil. Begitupun orang yang terbunuh, dia tidak tahu apa penyebab gerangan dia sampai dibunuh. Apa kesalahannya? Dia pun tidak tahu. Sehingga memancing sahabat-sahabat bertanya. Zaman apa itu ya Rasulullah? Gak sampai demikian. Yang membunuh tidak tahu apa motivasinya. Yang terbunuh pun tidak tahu apa penyebabnya, kesalahannya, dan sebagainya. Rasul menjawab, Yaumul Haraj. Itulah yang disebut dengan Yaumul Haraj. Hari ketidakjelasan. Zaman kebingungan. Zaman orang yang sudah sulit keluar daripada lingkaran-lingkaran kebingungan ini. Dalam bahasa populernya mungkin disebut dengan disruption. Hari zaman yang tidak jelas, yang campur aduk. Atau bisa disebut dengan pada era fuka. Ini sudah tampak di depan kita semuanya. Sekarang referensi-referensi orang lain, bukan Al-Quran, Al-Hadis, bukan kitab-kitab kuning, Al-Kutub Sofra, tapi
lebih banyak berita-berita hoax atau hoax. Begitu cepat dan luar biasa. Bagaimana dulu pusaka kesaktian Nahdlatul Ulama yang dimiliki di dalam menanggapi sebuah masalah sebelum dia menyampaikan dan menjadikan sebuah berita atau pengkabaran, selalu mengadakan tabayun, klarifikasi terhadap apapun. Sekarang manakala kita mendengar sesuatu melalui gepok tular saja, atau karena ada SMS, ada WA, langsung dia viral dan dia sebarkan kemana-mana. Tanpa dia cross check, tanpa dia tabayun. Dan inilah kekalahan kita sebelum kita menghadapi sebuah perjuangan. Bukankah berita hoax ini terjadi sejak zaman dulu? Bahkan zaman-zaman para anbiya dulu sudah terjadi. Memang alat yang dimiliki lawan dan musuh untuk melumpuhkan umat Islam. Coba pada zaman Rasulullah SAW saja. Di saat para sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah, maka disebarkanlah berita bahwa kaum Quraisy Makkah semua sudah memeluk Islam. Sehingga tidak perlu mereka bertahan di Habasyah. Berita itu nyampe, betapa gembiranya sahabat-sahabat. Berarti Mekah sudah menjadi saudara. Mekah yang tercinta, aman. Maka kembalilah para sahabat-sahabat yang hijrah itu. Akhirnya nyampe di Mekah. Ternyata itu berita hoax. Dan sahabat ditangkap, dianiaya, dan lain sebagainya. Terjadi pada perang Uhud. Di saat umat Islam telah menguasai medan. Sudah tampak kemenangannya. Walaupun di situ ada sebuah amanat. Para rumat yang menurut sejarah tarikh yang kita baca, dia tidak melaksanakan, memegang teguh amanah itu. Akhirnya ada lawan yang dibalik gunung menyerang dan memukul. Akhirnya terjadi berita Rasulullah terbunuh. Betapa terkejut dan sedihnya para pejuang-pejuang Uhud saat itu, para sahabat-sahabat saya. Karena pemimpin tertinggi, Nabiullah, diberitakan terbunuh. Hampir kocar-kacir. Tapi alhamdulillah, pada akhirnya kembali ketenangan yang dimiliki, keyakinan, dan memang kenyataan Rasulullah tidak terbunuh, hanya terluka. Dan akhirnya mampu bangkit kembali dan memenangkan peperangan-peperangan itu. Bagaimana berita hoax itu terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diberitakan begitu viral kalau beliau ada perbuatan-perbuatan yang disebut menurut berita adalah perselingkuhan. Padahal kita tahu keluarga Anbiya tidak ada yang selingkuh. Umpama seperti istri Nabi Nuh, Nabi Lut yang disebutkan sudah tidak ada kecocokan. Disebut berkhianat, tapi pengkhianatan keduanya bukan dalam hal perselingkuhan. Hanya tidak ideal. Hanya sering mengabarkan berita-berita yang tidak benar. Sering membawa berita-berita rumah tangga keluar. Berita-berita bohong dan sebagainya. Ini terjadi, akhirnya turun ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari berita bohong. Ini sudah lama seperti itu. Tapi kenapa kita saat ini terpengaruh dengan berita-berita bohong? Apalagi kalau mendengar berita tentang salah satu pemimpin kita melakukan ini itu tanpa tabayun, tanpa klarifikasi. Lalu dia ikut menyebarkan. Ini kekalahan-kekalahan yang sebelum kita berjuang tampak di depan mata.
Oleh karena itu di dalam acara halal bihalal ini kita ingat bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi khalifah. Beliau menganalisa Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Umar bertanya pada staf ahli di bidang spiritualnya, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya, ya Ubay, ma makna la'allakum tattaqun? Apa arti daripada la'allakum tattaqun dalam Al-Baqarah 183? Umpama kita terjemahkan, beliau menyatakan, bukankah puasa ini juga bentuk takwa? Bahkan sholat, zakat, haji, semua takwa. Melaksanakan perintah adalah bentuk takwa dan menjauhi larangannya. Kita diperintah puasa, lalu kita melakukan puasa, berarti takwa. Tapi kenapa ayat ini dipungkasi dengan la'allakum tattaqun? Apa sebetulnya yang dimaksud la'allakum? Sahabat Ubay pun mengembalikan pertanyaan ini kepada sahabat Umar. Beliau menyatakan, ya Amirul Mukminin, hal salakta tariqan fi syurr. Pernahkah baginda melewati lorong jalan yang penuh dengan duri-duri tajam, yang siap melukai kaki-kaki siapapun yang melewatinya? Sahabat Umar menjawab, bala salaktu, pernah saya lewat. Lalu sahabat Ubay mengembalikan pertanyaan itu dengan bertanya, mada amilta hina idin? Apa sikap paduka di saat itu? Qal syammartu wajtahadtu. Sahabat Umar menjawab, aku angkat kainku, lengan bajuku aku tekuk, dan aku tetap berjalan maju dengan penuh kehati-hatian. Syammartu wajtahadtu, cancut tali wondo, dan aku terus melanjutkan perjalanan tentu dengan kehati-hatian. Dijawab dengan demikian, sahabat Ubay pun lalu menjawab, hakada makna la'allakum tattaqun. Itulah makna la'allakum tattaqun ya Amirul Mukminin. Artinya apa? Puasa ini adalah puasa yang bernilai takwa kuadrat, takwa yang double, bukan takwa biasa. Tapi takwa yang bernilai ada peningkatan, ada grafik kenaikan. Jadi puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh harus ada nilai-nilai lebih, nilai-nilai atau grafik kenaikan dari sebelum-sebelumnya. Kewaspadaan dan kesungguhan. Maka acara halal bihalal yang kita tidak ditemukan di Yaman, di daerah-daerah Anda, di negara-negara Anda, ini memang unik. Tapi filosofinya mungkin saya mengatakan halal bihalal adalah hal yang berkuadrat, halal yang berlipat, sama dengan takwa yang berlipat itu. Maka dengan puasa yang kita lakukan, yang digambarkan puasa itu ibarat orang yang sedang mengenakan baju perang. Asyamu junnah. Ya. Orang yang telah membentengi dirinya, ibarat pejuang telah mengenakan baju perangnya. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari belum nyaman dipakai. Tapi 10 hari, 20 hari, 30 sudah nyaman. Dengan kita mengenakan pakaian perang ini, dengan puasa itu, maka keberanian akan naik berlipat-lipat. Maka tidak takut dengan senjata, tidak takut dengan musuh, lawan siapapun. Kenapa? Karena sudah merasa dia mengenakan perisai, mengenakan baju perangnya. Tentu hari ini, walaupun Syawal sudah lewat, mungkin 1 hari kemarin,
Tapi tetap tujuan puasa adalah agar kesaktian itu tetap melekat. Karena puasa 1 bulan itu untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Bahkan untuk selama hidup. Maka acara halal bihalal ini adalah acara yang halal yang berlipat. Halal yang double. Halal yang terus kita ini khidmat pada organisasi terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini makin meningkat. Karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama betul memang ada nilai-nilai kekuasaan, kewilayahan. Tapi yang kita kenal selama ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah organisasi ulama dalam hal perkhidmatan. Organisasi ulama dalam hal perkhidmatan, khidmat. Khidmat itu ya melayani. Khidmat itu apapun yang menjadi ketentuan, ya dia akan melaksanakan. Dan masih banyak makna khidmat-khidmat itu. Dan itu adalah merupakan khas organisasi Jam'iyah yang kita miliki. Oleh karena itu harapan kami, kalian ada di negara orang, berjuang untuk umat, tentu di samping memerlukan tenaga berlipat, otak berlipat, semangat berlipat, bahkan jantung berlipat, tapi nilai dan pahalanya saya yakin akan berlipat-lipat melebihi daripada saya, teman-teman yang ada di Indonesia. Bagaimana di negara orang Muslim kita mensyiarkan Nahdlatul Ulama yang sudah terbukti dengan model dakwahnya, melanjutkan Wali Songo ini, membalikkan Indonesia yang semula mayoritas non-Muslim menjadi mayoritas Muslim, bahkan Muslim yang terbesar. Ini sebuah tugas yang berat karena kita berkewajiban mempertahankan bahkan menaikkan. Oleh karena itu, senyampang kalian ada di negara dalam rangka bertolabul ilmi, waktu, kesempatan, bahkan di negara termasuk di kota Makkah, ini ada Kiai Sa'dun yang tampak dari sumber-sumber agama, bahkan di mana Islam diturunkan, di negara-negara yang terutama Mesir, Yaman yang dikenal dengan Madinatul Ilm. Ini kami mohon harapan besar pada kalian generasi-generasi idaman untuk terus menimba, meraih, melaksanakan iqra-nya ayat pertama yang turun dalam rangka hari jadi kenabian pelantikan Nabi besar Muhammad SAW adalah al-alaq, iqra, perintah untuk punya kemampuan membaca segalanya, bukan membaca tulisan dan huruf, tapi membaca alam sekitarnya, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca apapun yang zahir dan yang batin, dalam arti itu sebuah perintah agar kita menjadi orang yang punya kemampuan apapun, bahkan kemampuan yang tanpa batas. Tentu batas-batas tanpa batas ini ya kita sebagai makhluk. Tapi jangan lupa ilmu yang tanpa batas ini, kalau tidak didampingi oleh sebuah kecerdasan spiritual yang di situ disebutkan Bismi Rabbik, ya, maka ilmu itu akan menjadi bencana. Maka ilmu yang kita harapkan, yang kita tuntut pada kali ini, agar Yaumul Haraj yang sudah membuat suasana kebingungan
dan kita semua sulit keluar, sehingga al-qatil wal maqtul finnar, kedua-duanya di neraka. Kenapa? Karena dia sudah tidak mampu keluar dari lingkaran itu, sehingga apa yang ia lakukan seperti dianggap benar. Maka yang sekarang banyak terjadi, orang membunuh dengan baca takbir. Orang melakukan menyampaikan isu-isu berita hoax, justru dia menganggap ini berpahala berlipat-lipat. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Menipisnya kemampuan untuk membedakan hak dan batil, melepaskan diri dari suasana, ini yang digambarkan Rasulullah adalah yaumul haraj, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Kami harapkan mudah-mudahan semuanya, para kader-kader idaman kita, PCI pada malam ini betul-betul menjadi harapan kami-kami yang ada di negara Indonesia ini. Kami nanti kalian, kiprah kalian nantinya di Indonesia untuk lebih memberikan nilai tambah dalam sebuah kehidupan, memberikan pemahaman yang benar, dan alhamdulillah pada akhirnya jamiah yang telah di-SK oleh para aulia ini betul-betul kita mampu mengemban sebagai sebuah amanah yang sangat besar. Saya Al-Fakir Miftahul Akhyar menyampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum minasyiyam wal qiyam. Wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Wa ja'alana Allah syiyamas shaimin wa qiyamana qiyamal qaimin. Wa la taj'alna minal muqtarin al-ghafilin. Wa akhiran waffaqana Allah wa iyyakum ila shawab wa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.